Shalom anak-anak sekolah minggu. Kakak berharap pada hari ini dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada hari ini kita masih belum bisa bersama-sama memuji Tuhan di gereja, karena adik-adik tahu kan pada saat ini virus corona sedang mewabah di negara kita ini. Tapi adik-adik jangan takut, karena percayalah Tuhan Yesus selalu ada menjaga kita. Nah, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing bersama dengan kakak atau orang tua kalian. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, ayo segera siapkan Alkitab kalian dan cari firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau sudah siap, mari kita menutup mata kita menyatukan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa, dan pikiran mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu agar Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, tema kita pada hari ini dibangkitkan bersama Kristus. Coba sekarang kakak mau adik-adik membacanya dari rumah, menyebutkannya dari rumah dengan suara keras. Dibangkitkan bersama Kristus. 1, 2, 3. Iya, hebat semuanya ya. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, dibangkitkan bersama Kristus. Nah hari Minggu yang lalu, kita bersama-sama semua telah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Bangkit dari mana? Bangkit dari kubur, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa dan maut. Nah minggu kemarin kakak lihat ada yang mencari telur di rumahnya masing-masing dengan mama, dengan kakak. Ada juga yang menghias telur di rumahnya masing-masing. Ya, walaupun kita tidak dapat merayakan hari Paskah di gereja, tapi kakak senang karena adik-adik boleh merayakan Paskah dari rumah masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu, kembali lagi ke firman Tuhan pada hari ini, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, apa maksudnya dibangkitkan bersama Kristus? Dibangkitkan bersama Kristus bukan berarti kita harus terlebih dulu mengalami seperti apa yang dialami oleh Kristus. Namun, bangkit bersama Kristus itu lebih kepada hidup kita, perbuatan kita, iman kita. Nah, semua orang yang percaya kepada Yesus berarti dia sudah dibangkitkan bersama Kristus. Adik-adik sekolah minggu, kebangkitan itu dicontohkan atau diibaratkan seperti sebuah tunas. Adik-adik tahu tunas kan? Nah,
tunas itu nanti akan bertumbuh semakin tinggi, semakin besar, dan akhirnya menjadi sebatang pohon. Dan jika sudah waktunya, dia pasti berbuah dan berbuah semakin banyak dan bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, seperti itulah orang percaya yang mengalami kebangkitan bersama Kristus. Hidupnya akan berubah, hidupnya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan melakukan setiap perbuatan yang dikehendaki Tuhan, sehingga nanti hidupnya itu boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana ya sikap orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus? Seperti yang tertulis tadi di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya adalah kita harus patuh kepada kehendak Allah. Kita harus patuh kepada kehendak Kristus karena kita sudah dibangkitkan. Bagaimana ya contohnya kita harus taat dan patuh kepada Allah? Yang pertama, kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita harus meninggalkan semua perbuatan kita yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, kalau misalnya dulu kita malas ke gereja, sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus rajin ke gereja. Kalau dulunya, kalau disuruh mama atau bapak malas-malasan, nah mulai saat ini berubah. Harus kalau disuruh mamanya, disuruh bapaknya, langsung cepat dikerjakan. Jadi, adik-adik, yang pertama tadi harus meninggalkan hidupnya yang lama. Dari yang hidupnya penuh dosa menjadi hidupnya yang baru, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, perkara yang di atas adalah perkara tentang kehendak Allah, tentang kehendak Yesus. Yesus itu seperti apa? Adik-adik tahu kan, Yesus itu penuh damai, Yesus itu penuh kasih. Nah, kita sebagai anak-anaknya yang sudah dibangkitkan bersama dengan Dia, kita harus bisa seperti Yesus. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Adik-adik boleh memulainya dari yang terkecil dahulu. Misalnya di tengah-tengah keluarga, tidak berkelahi, saling tolong-menolong anggota keluarga, dengan teman juga seperti itu, tidak memilih teman, menolong teman, mengasihi teman. Nah, itu adalah contoh atau sikap orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, apalagi nih sekarang kita sedang dihadapkan dengan virus atau penyakit yang sangat berbahaya atau kita kenal sekarang dengan virus corona. Virus corona ini buat kita jadi tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa kemana-mana, bahkan orang tua kita ada yang tidak bisa bekerja. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita anak-anaknya? Tuhan mau kita tidak takut. Tuhan mau kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, mengajak kita untuk hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup baru, meninggalkan hidup kita yang lama. Karena kita semua, anak-anaknya yang percaya, telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu agar dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua agar kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.